Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Kersana, Ibu Siwi Sitoresmi SPD MPD. Yang terhormat Bapak Wakil SMP Negeri 2 Kersana, Bapak Solihuddin SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kersana, khususnya Ibu Ika Novia Ratnawati SPD selaku pemateri dalam kegiatan hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, saya Erna selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dewi Ratnasari SPD MPD. Kepada Ibu Dewi Ratnasari SPD MPD disilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu
sambutan dari Bapak Wakil SMP Negeri 2 Kersana. Kepada Bapak Solihuddin SPD, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bu Sri IPT, yang kebetulan hari ini kita bisa hadir karena ada kegiatan PKK di dinas. Hasil saya dimandatkan untuk memberikan sambutan pada acara berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK hebat kepada guru SMP Negeri 2 Kersana. Pak Ubai, saya banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Kersana yang hebat-hebat, yang saya banggakan, yang saya muliakan juga. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini pada Jumat tanggal 17 Oktober 2025 akan ada implementasi dari Ibu Novi yang sudah belajar di Solo, di Solo selama 4 bulan, 4 hari, selama 4 hari. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dalam bidang tersebut bisa diimplementasikan dengan baik di sini dan bermanfaat di Estina, anak-anaknya, dan nanti bisa tervisualkan dengan baik ilmunya. Nah ini juga saya bingung ada implementasi 7 jurus BK hebat ya. Saya penasaran, tadi ada pencak silat ya, ada apa? Saya belum tahu isinya akan bagaimana, apakah bermanfaat untuk semua mapel, semua guru, semua karyawan atau karyawan dan guru Estina. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke setiap pribadi masing-masing dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Dan saya mohon bukan hanya di forum seperti ini saja Bu, jadi setiap saat juga bisa kita bertukar pikiran, berproses atau apa. Mudah-mudahan semua yang kita usahakan mewujudkan Estina lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi lancar kegiatannya dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solihuddin SPD atas sambutannya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah semangat dan motivasi kita dalam belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang keempat yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ica Novia Ratnawati SPD selaku pemateri pada hari ini. Kepada Ibu Ika Novia Ratnawati SPD, disilakan. Terima kasih Bu Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas kesediaannya Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara yaitu implementasi 7 jurus BK hebat ya. Sebelumnya saya cek semangat Bapak Ibu dulu ya, Bapak, karena harinya udah mulai panas, udah siang ya, ingin cepat pulang. Oke, Bapak Ibu guru coba semangat pagi.
saya juga mumet Bapak. Ya. Jadi yang akan saya sampaikan pada hari ini itu implementasi 7 jurus BK hebat. Sebelumnya biar nggak ngantuk ya, kita ada sedikit permainan melatih konsentrasi. Coba Bapak Ibu guru masih konsentrasi apa tidak? Ya, nanti berhitung ya dari mulai Bu Dewi nanti sampai terakhir berarti nanti Pak Agus ya 1, 2, 3 nanti berapa dan diingat nomor Bapak Ibu dapat berapa. Oke, Bu Dewi Novi ya ke depan Bapak berarti Bu Dewi Novi. Monggo Bu Dewi berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, 15. Permainannya nih, kalau genap bilang oke, kalau ganjil yes. Saya nanti akan mengatakan, saya akan menyebutkan angka berapa. Ya. Kalau genap apa Bapak Ibu? Oke. Kalau ganjil? Yes. Nah, nanti akan beruntun. Jadi tidak berhenti di nomor yang saya sebut pertama. Jadi contohnya gini, misalnya saya nyebut angka 5. Angka 5 itu berdiri 5 yes. Nah, 5-nya nanti terserah mau nyebutkan angka berapa. Ya. Jadi konsentrasi ya. Jadi jangan kalah sama murid-murid kita ya. Coba Bapak Ibu guru konsentrasi apa tidak. Nanti akan terus, oke? Bisa ya Bapak Ibu ya? Nah, mulai dari sekarang konsentrasi. Angka 10. Berdiri. Gini, 10 oke, langsung jangan menyebutkan angka berapa. Iya. Jadi ya ulang lagi. Dihari. Berdiri 10 oke, 5. Yes. Oke. Kaget, Pak Wami kaget ya, langsung 10, saya 10 gitu. Oke, berarti kita ganti ya. Konsentrasi. 15. Yes, nomor 1. yes, nomor 7, Nomor 7. yes, nomor 5, Yes, nomor 2. enggak oke, nomor 5, Yes, nomor 4. Ternyata ya, Pak Hasan ternyata sedang tidak konsentrasi. Saya mau bertanya pada Pak Hasan, pikirannya lagi di mana Pak? Oh ya Allah, Masya Allah. Ada yang salah dengan saya Pak? Apakah kekurangan sungai? Iya, jadi Pak Hasan ini nggak tahu apa yang sedang Pak Hasan pikirkan ya. Mungkin pikirannya lagi di rumah, pengen cepat pulang, pengen ketemu anak, pengen ketemu istri ya. Makanya nggak konsentrasi. Bapak Ibu guru luar biasa. Oke, kita akan ke materi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, "Loh, kok ini kan tentang BK? Kok semuanya kok diundang? Guru mapel kok diundang?" Jadi gini ya Bapak Ibu ya, implementasi 7 jurus BK hebat itu mencakup semuanya. Dan yang diharapkan Bapak Ibu guru mapel itu bisa menjalankannya atau melaksanakannya pada apa? Pada pembelajaran. Ya, karena pada saat saya pengibasan mengikuti BIMTEK itu di situ disebutkan bahwa nantinya ya untuk 7 jurus BK ini ya akan diimplementasikan ke guru mapel bahkan ke guru SD. Ya, apalagi Bapak Ibu wali kelas ya. Otomatis kalau wali kelas kan nanti akan berhubungan dengan anak, bagaimana cara menangani anak ya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat anak didik kita gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya tujuh jurus BK hebat itu ada yang pertama yaitu kenali potensi ya, yang kedua itu kelola emosi, tumbuh
Tujuannya adalah guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Sebenarnya ini Bapak Ibu guru harus melakukan pada saat pembelajaran. Ya, intinya yang pertama itu kita harus, kalau kenali potensi itu kita harus tahu gaya belajar murid-murid kita itu apa. Bapak Ibu guru ada yang tahu gaya belajar itu apa saja? Ya, nah, kinestetik, auditorial, yang ketiga yaitu visual. Bahkan ada satu anak yang memungkinkan mempunyai dua gaya belajar, ya. Makanya harusnya ya kita sebelum mengajar itu kita tahu, oh si A gaya belajarnya apa, si B gaya belajarnya apa, dan si C gaya belajarnya apa, ya. Gini Bapak Ibu, kalau misalnya ada anak, kalau kinestetik itu kan lebih ke gerakan, ya. Jadi anak itu lebih paham kalau gurunya itu mengajar menggunakan gerakan, jadi praktek langsung. Ya, kalau visual otomatis berarti dari apa yang mereka lihat, menyukai gambar video gitu ya. Kalau auditorial berarti kan lebih ke suara. Pada saat kita mengajar, kita cuma menggunakan misalnya auditorial sama, otomatis anak yang visual, kinestetik mungkin akan sibuk sendiri. Kinestetik mungkin ada bermain pulpen, atau mungkin anak nggak bisa diam. Ya pasti ada ya Bapak Ibu ya. Ya, terus ada yang mungkin sambil menggambar. Nah, karena apa? Metode yang diberikan Bapak Ibu gurunya itu kurang. Ya, makanya alangkah lebih baik kalau kita mencakup semuanya. Kalau di sini tidak mungkin kan, kalau misalnya ini ABC, ya gaya belajarnya kinestetik harus dipisah. Kayaknya nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Belum mungkin. Ya, atau mungkin yang kinestetik, yang visual dipisah. Nanti kita akan repot sendiri. Jadi kalau dalam saat mengajar, alangkah lebih baik kita menggunakan beberapa metode tersebut. Misalnya menggunakan gambar, biar anak yang gaya belajarnya apa tadi? Visual, menarik, tertarik ya, auditorial dan selanjutnya. Ya, saya pernah mendengar ini Bapak Ibu, sekolah hewan. Ya, di situ ada monyet. Ya, ada monyet, ada anjing ya, ada ikan, ada burung, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ujiannya disuruh memanjat pohon. Kira-kira yang lain bagaimana? Bisa mengikuti apa tidak? Nah, intinya seperti itu. Otomatis yang menang siapa kalau ujiannya seperti itu? Monkey, kata guru bahasa Inggris ya. Monkey yang akan menang ya. Seperti itu ya. Itu kenali potensi. Dan Bapak Ibu guru bisa ya membuat tes gaya belajar. Kita nggak perlu membuat sekarang lebih canggih. Kita langsung buka Google ya. Di situ klik aku pintar. Itu bisa langsung mengikuti tes gaya belajar. Barangkali nih Bapak Ibu setelah ini aku penasaran, aku gaya belajarnya apa sih? Langsung buka Google aku pintar. Itu langsung ikut melaksanakan tes. Nanti itu hasilnya akan langsung kelihatan. Bapak Ibu gaya belajarnya apa? Ya, mungkinkah kinestetik sama visual itu bisa dua gaya belajar ya. Pada nanti di sekolah juga ya, anak-anak bisa bawa HP ya, kita tes gaya belajar itu bisa dilakukan Bapak Ibu semuanya. Oke, yang kedua yaitu kelola emosi ya. Jangan sampai kita nggak bisa mengelola emosi pada saat kita mengajar anak didik kita. Banyak kok Bapak Ibu guru yang ya bentar-bentar marah ya, bentar-bentar jengkel sama muridnya ya. Kamu kok nggak mau diam, coba diam dulu. Nah, seperti itu emosi ya, apalagi di sekolah kita ya Bapak Ibu guru luar biasa. Makanya diharapkan bisa Bapak Ibu guru bisa mengelola emosi, bukan cuma gurunya saja, tapi kita mengajarkan supaya murid-murid kita juga bisa mengelola emosinya. Kalau Bapak Ibu gurunya nggak bisa mengelola emosi, muridnya juga nggak bisa, nanti akhirnya akan ya itu tadi ya, anak kita sudah mulai rada berani, biasanya ada melawan seperti itu ya. Tujuan kelola emosi adalah guru mampu terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik ya. Kemarin pada saat saya pengimbasan di kelas 9D, saya menggunakan jurus yang kedua yaitu kelola emosi ya. Di situ saya bermain kertas Bapak Ibu guru. Jadi anak saya beri kertas, itu kertas bersih, putih, polos,
Lalu saya menceritakan sebuah cerita di situ. Cerita di situ ada beberapa macam emosi. Ya, saya meminta anak jika cerita tersebut sedih, kalian bisa mengelus kertasnya. Tapi apabila cerita tersebut ada marahnya, ya, ada kesalnya, kalian boleh melepas kertasnya. Jadi di cerita yang saya bacakan itu ada berbagai macam emosi. Bapak Ibu tahu ya, emosi itu apa? Nah, kan marah, perasaan ya Pak Irfan. Jadi marah itu contoh emosi. Jadi emosi itu macamnya ada banyak. Saya takut ketinggian, itu emosi. Saya marah sama si Budi misalnya karena nggak mau diam saat pembelajaran, itu emosi. Ya, saya cemburu, emosi Pak. Oh, emosi, benar. Pak Alek cemburu sama siapa? Berarti Pak Alek lagi cemburu, makanya dia emosi. Ya, jadi itu macam-macam emosi. Emosi itu ungkapan perasaan seseorang terhadap sesuatu hal. Ya, bisa marah, sedih, bahagia, ya, jijik juga itu emosi. Ya, makanya bagaimana supaya kita. Jadi pada saat kemarin ya, ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa mengelola emosinya. Ada yang kertasnya mulus ya, tidak lecet sama sekali, tapi ada yang sampai sobek, ada yang sampai apa? Itu ya, pikes, bahasa Jawanya pikes. Ya, ternyata dia terbawa emosi. Padahal pada cerita tersebut kita bisa ambil sisi positifnya. Oh iya, ceritanya anak siangan mau ujian, berangkat sepedanya bocor, ya, udah gitu terus belum sampai ke sekolahan, malamnya habis hujan, anak tersebut kena genangan air, bajunya kotor, ya, terlambat. Nah, itu kan memancing emosi, ya. Tapi dari cerita tersebut ada cerita yang ada sisi positifnya, seperti itu ya. Itu kelola emosi. Yang selanjutnya yaitu tumbuhkan resiliensi. Ini penting loh Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi itu daya lenting, daya juang. Murid-murid kita itu kebanyakan tidak punya daya juang, ya. Tumbuhkan resiliensi itu tujuannya adalah guru mampu membantu murid membentuk growth mindset. Anak harus punya pemikiran growth mindset yang menumbuhkan resiliensi atau daya juang sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Daya juang, daya lenting, ya. Anak sekarang itu kebanyakan mempunyai fixed mindset. Fixed mindset itu pemikiran dulu. Makanya kita harus ubah kata, ubah paradigma. Ya, misalnya, ya, misalnya menghadapi kesusahan, ya, kesusahan. Fixed mindset itu saya menyerah. Perkataannya saya menyerah. Tapi kalau anak, ya, atau kita sendiri mempunyai pemikiran growth mindset, itu akan berkata, ya, solusi apa ya yang harus saya lakukan? Ya, coba lagi ya, seperti itu, ya. Nah, seperti makanya ya harus menumbuhkan ke anak itu harus punya pemikiran growth mindset, tapi tidak fixed mindset, pemikiran zaman jadul. Kalau udah nggak bisa ya udah, tidak mempunyai daya juang. Makanya ayo bagaimana kita? Iya, orang ilo, iya betul Bapak. Bagaimana cara kita sebagai guru, ayo memberikan semangat untuk anak supaya bisa menumbuhkan resiliensinya. Ya, kemarin saya pengimbasan di kelas 9E, saya menggunakan jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Di situ saya membuat sebuah permainan. Anak membuat menara dari kartu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Anak membuat menara dari kartu. Jadi dikelompokkan. Ya, setiap anak itu, ya, setiap kelompok itu ya diberi satu kartu, ya. Kartu remi itu akan ada beberapa. Jadi anak kelompok itu berusaha bagaimana caranya supaya menara itu berdiri, kokoh, dan tidak mudah roboh. Yang saya mau tanyakan ke Bapak Ibu, pada saat anak berusaha membuat sebuah menara, apa yang bisa mereka dapatkan dari kerja kelompok tersebut? Coba Bu Dewi apa? Menara. Kan kalau kartu kan tipis ya.
Ibu kekompakan, kerjasama, ya, daya juang Bu. Saya udah berdiriin, tapi tiba-tiba jatuh lagi. Tadinya putus asa Bu, tapi ternyata setelah kita kompak dengan kelompok kita, ya saling menyemangati, ayo bisa lagi. Jadi anak itu apa? Menunjukkan daya juang. Nah itu bisa, iya keyakinan, dan itu bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi gini bahwa kita sebagai murid ya harus mempunyai daya juang yang tinggi. Apalagi mungkin proses pembelajaran, mungkin kemarin ASTS nilainya kecil, ya anak itu sampai frustasi. Bahkan ada yang menangis loh Bapak Ibu. Kenapa menangis? Bu saya nggak pernah loh peringkat 6. Saya nggak pernah peringkat 6. Kok ini saya ASTS peringkat 6? Ini gimana? Anak itu nangis. Nah, tugasnya kita ngasih motivasi, menumbuhkan itu tadi, ya daya juang kepada anak. Ini baru ASTS loh anak-anak. Ya, kamu masih punya kesempatan. Kamu harus berjuang. Ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Oke, yang selanjutnya yaitu jurus keempat, jaga konsistensi. Nih Bapak Ibu guru sukanya misalnya ke anak, ya anak sering membolos. Kita langsung saja ya. Anak sering membolos, marah-marah. Kamu kalau membolos ya, udah besok gak usah ikut pelajaran ibu. Kamu gak akan ibu kasih nilai. Anak akan jerah. Besoknya berangkat. Tapi kalau kita tidak menumbuhkan kesadaran diri anak, anak akan mengulangi. Benar apa tidak? Benar kan Bapak Ibu? Makanya tumbuhkan kesadarannya terlebih dahulu. Ya, tapi kalau kita misalnya anak akan sadar sesaat, ya selanjutnya anak akan mengulangi lagi dan itu banyak sekali karena anak belum bertindak sesuai dengan kesadarannya. Jaga konsistensi tujuannya guru mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Seperti itu tadi, biar anak konsisten, kita tumbuhkan kesadaran anak tersebut. Anak itu dirangkul, ya, tidak dimarah-marahin, ya. Langsung ngejar kita sebagai guru. Kamu bolos lagi, ibu gak akan kasih nilai. Anak oke, besok akan rajin, tapi itu gak akan bertahan lama. Ya, itu gak akan bertahan lama. Hanya 1-2 kali anak akan rajin, selebihnya anak akan mengulangi lagi. Makanya bagaimana supaya anak bisa jaga konsistensi. Ya, perdalam lebih lagi ya, karena jalan koneksi itu tidak hanya untuk guru dengan murid, tapi guru dengan guru. Tujuannya apa? Guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dalam upaya memberikan dukungan awal peserta didik sesuai kebutuhan psikososial. Psikososial itu berarti hubungannya anak dengan lingkungannya atau orang lain. Oke, yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Ya, bangun kolaborasi. Jadi pada saat kita menangani sebuah masalah, nih untuk wali kelas ya. Jadi harus bisa, bukan wali kelas saja, Bapak Ibu guru semuanya, bisa membedakan antara masalah ringan, sedang, berat, dan nanti akan dialihkannya ke siapa. Makanya butuhnya kolaborasi. Tujuannya guru mampu menguasai kompetensi sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan mengembangkan potensi murid secara maksimal. Ada wali murid melaporkan, ya, anak saya berbakat dalam hal ini, misalnya olahraga misalnya, kok anak saya tidak diikutkan lomba. Berarti harus ada kolaborasi antara siapa dengan siapa, Bapak Ibu guru. Orang tua dengan guru, ya. Terus ada lagi misalnya, kalau misalnya wali murid melaporkan misalnya tentang fasilitas di sekolah, berarti itu ranahnya kemana? Bu, kok di SMP kok katanya tidak ada WC-nya ya? Nah, anak kan laporannya ke guru, berarti itu ranahnya harusnya kemana? Prasarana kemana berarti? Sekolah, berarti ke kepala sekolah. Dan kalau kasus ringan, misalnya ini anak membolos, jadi harus ada ranahnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari guru mapel terlebih dahulu ya. Setelah guru mapel, mungkin ke wali kelas baru ke guru BK. Dan apabila kasusnya itu berat ya, itu baru nanti langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa, baru direferal ke yang lebih lagi. Misalnya ke dokter atau ke
psikiater, tergantung permasalahannya anak. Makanya Bapak Ibu guru harus bisa membedakan masalah ini ringan, sedang, atau berat. Jadi nanti kolaborasinya kemana? Intinya itu, ya. Terus yang terakhir yaitu menata situasi. Menata situasi. Situasi itu tujuannya guru mampu mengoptimalkan seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau menata situasi berarti tugasnya kita semua, Bapak Ibu guru sebagai warga di sekolah kita. Bagaimana caranya menata situasi supaya sekolah kita itu aman dan nyaman? Mungkin dari tempatnya harus bagaimana, ya, kita ditata mungkin dari kebersihan, atau mungkin supaya sekolah kita lebih bagus lagi itu harus bagaimana. Dan tentunya tidak diri kita sendiri, tapi semua warga sekolah. Itu ya, itu pemahaman tentang 7 jurus BK hebat, ya. Yang selanjutnya kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk ya. Sudah Bapak Ibu, kita nyanyi dulu ya, biar refresh. Ikutin ini coba ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau tujuh ini BK hebat itu kan cinta dan sahabat mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi dan menata situasi. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat pertumbuhan bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi dan menata situasi. BK hebat bersama mereka tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan kuingat. terima kasih Bapak Ibu. Ya semangat Bapak Ibu. Ya. Jadi kemarin pada saat saya BIMTEK di Solo itu ya, pembelajaran yang nantinya harus kita lakukan itu yaitu menggunakan metode pembelajaran ARKA. ARKA, memahami experiential learning dengan ARKA. Kata kuncinya ya Bapak Ibu guru ya, saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya ingat, ya. Saya mengerjakan maka saya memahami, ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, mendengar ya, lupa, melihat, ingat, ya, mengerjakan, memahami, ya. Mengapa experiential learning? Peserta cenderung lebih antusias ketika pembelajaran berlangsung secara interaktif, ya, terutama ketika topik yang disampaikan berkaitan dengan pengalaman. Oleh karena itu, sebagai guru penting untuk memiliki keterampilan mengajar yang
aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas terlebih dahulu, biasanya anak-anak nanti akan senang kalau kita aktivitas dulu, ya. Terus refleksi, ya, konsepnya itu apa? Materi baru dijelaskan konsepnya, baru aplikasinya gitu. Aktivitas pada bagian ini bisa dilakukan dengan permainan atau bercerita. Ajak murid untuk merasakan kesenangan dalam kelas dan tumbuhkan semangat. Jadi kita menumbuhkan semangat anak dulu. Kita materinya apa? Coba cari cerita yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, kayak kemarin kelola emosi, saya menggunakan cerita anak mengelola emosi itu bagaimana, ya. Iya. Refleksi pada bagian ini bisa dilakukan dengan merefleksikan pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan ringan yang dikaitkan dengan materi atau permainan. Pastinya semua mapel ada, ya, saya rasa ada, ya. Terus, ya, konsep pada bagian ini barulah dilakukan pendalaman materi dengan membahas hasil refleksi. Konsep kita baru materi kita, intinya disampaikan, maka secara tidak langsung masuk dalam pelajaran. Seperti itu, ya. Terus yang terakhir yaitu aplikasi. Konsep ini kemudian harus dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lainnya, ya. Itu metode ARKA yang nanti akan saya berikan. Saya akan menggunakan materi jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Oke. Jalin koneksi itu jurus yang kelima, ya Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan mempraktekkan, ya. Jalin koneksi itu penyampaiannya bagaimana, ya. Biar Bapak Ibu nanti akan tahu. Kenapa saya mengambil materi jalin koneksi, ya? Karena di sini nanti saya akan memberitahu kepada Bapak Ibu guru bagaimana cara menjalin koneksi yang baik antara guru dengan guru atau mungkin nanti guru dengan murid supaya adanya koneksi yang baik, gitu, ya. Yuk kita simulasi active listening. Nanti Bapak Ibu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, ya. Pak Ale mau mencari pasangannya siapa sama saya, ya. Berpasang-pasangan. Yuk simulasi active listening, ya. Saya ingin tahu Bapak Ibu guru bisa nggak menjadi pendengar yang baik, ya. Petunjuknya di sini, Bapak Ibu lihat dulu petunjuknya. Setiap peserta membentuk kelompok kecil berpasangan. Duduklah berhadapan. Lihat dulu pasangannya Bapak Ibu. Nih, setiap peserta membentuk kelompok kecil berpasangan. Duduklah berhadapan. Kalau sudah, lakukan switch. Lakukan switch. Oke, kalau sudah lakukan switch, yang menang menjadi B dan yang kalah menjadi A. Ini salah ini. Udah ya Bapak Ibu, ya. Jadi itu salah tulisannya. Lakukan switch, yang menang menjadi B dan yang kalah menjadi A. Udah dapat yang A siapa, B siapa. Oke. Ada 3 ronde. Setiap ronde A dan B akan bergantian bercerita. Nih, begini petunjuknya. Begini petunjuknya. Yang B bercerita kepada yang A tidak mendengarkan, main HP sendiri atau sibuk sendiri. Ya. Yang apa tadi? Yang B bercerita ke A, yang A tidak mau mendengarkan, cuek sendiri. Sibuk sendiri, main HP atau apa? Oke, coba dipraktekkan Bapak Ibu, ya. Yang B bercerita ke yang A, coba.
Jadi tadi ronde pertama ya, si B bercerita si A-nya cuek, terus kebalikannya A bercerita si B-nya cuek, dan yang ronde ketiga sama-sama ingin bercerita, ya sama-sama ingin bercerita. Nah sekarang petunjuknya seperti ini coba. Dari hasil yang tadi Bapak Ibu guru lakukan, yuk diskusi dan gali makna. Coba gali makna, coba. Apakah dari 3 ronde itu berjalan efektif atau tidak? Ya, coba saya mau bertanya ke Bu Nihaya ya, mengapa? Mengapa tidak jalan itu? Kenapa dari ketiga ronde itu tidak efektif? Karena apa yang kita sampaikan tidak masuk ke yang kita ajak bicara. Selama 3 ronde itu Ya, Tidak efektif ya Bu. tidak Kenapa? fokus. Mengapa? Kenapa fokus? Karena tidak fokus. Oke. Ya, untuk Heeh. yang ronde ketiga itu Ji, yang ji. sampai bicara masing-masing punya ego untuk mau berbicara. Iya. Berarti akhirnya kan tidak efektif ya Bu ya? Iya, Iya betul. seperti itu. Oke. Sekarang yang kedua, apa yang harus diperbaiki dari 3 ronde itu agar komunikasi efektif? Apa sih yang harus diperbaiki biar komunikasi kita itu efektif? Yang kedua, apa yang harus diperbaiki dari 3 ronde itu agar komunikasi efektif? Coba gimana Pak Waat supaya komunikasi efektif? Yang diperbaiki yang mana ya Pak? Biar komunikasi itu efektif ya Pak? Ya, berarti penyampaian apa yang kita kehendaki pada teman kita Iya. harus jelas. Harus jelas. Iya. Yang kedua, kita harus menghargai juga perasaan teman. Dia sedang mood atau enggak kalau kita kasih masukan atau kasih Iya. nasihat. Iya. Saya kira itu. Itu aja Pak. Dan yang ketiga, Hah? terserah dia mau. Ketiga, apa syarat komunikasi yang efektif? Ada yang bisa bantu saya menjawab nomor 3? Apa sih syarat komunikasi efektif? Kalau kayak tadi kan bilang nggak efektif. Bagaimana supaya komunikasi kita itu efektif? Bagaimana Pak Ibu? Ya coba Bu Ayu, ya kasih pendapatnya. Bapak Bu Ayu, ya. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti hari ini kita jadi punya ilmu saling menghargai, ya. Mau Bu Ayu, kenapa? Apa syarat komunikasi efektif? Iya. Kalau menurut saya yang pertama kita harus saling menghargai Jadi, antara ibaratnya teman kita, kalau teman kita mengajak berdiskusi atau mengobrol. iya. Yang kedua, Mhm. kita juga harus memberi waktu untuk teman kita atau rekan kita yang berdiskusi dengan kita. Kita juga tidak boleh cuek, Iya. dan sebaliknya juga teman kita tidak boleh cuek. Iya. Itu Iya. seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, jadi intinya kita saling menghargai ya Bapak Ibu ya. Intinya ya mendengar aktif. Ya. Dengar jam. Ya, dengar jam itu D-nya apa? Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi pada saat kita komunikasi supaya efektif ya, itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Itu berarti kita sudah belajar menghargai orang lain ya. Yang kedua yaitu ekspresi diperlihatkan. Kalau kita menceritakan sesuatu yang antusias ya harus ekspresinya antusias. Jadi kan yang mau mendengar otomatis tergerak untuk mendengarkan. Kayaknya ramai ya, seru ya. Seperti itu ya, ekspresi diperlihatkan. Terus netralkan posisi. Coba misalnya nih, teman kita ngajak bicara, kitanya tiduran ya, kitanya misalnya sibuk sendiri ya, itu pasti akan melukai perasaan teman kita yang ngajak ngobrol. Netralkan posisi. Yang ketiga gangguan hilangkan. Gangguan itu dihilangkan ya. Amati isi pembicaraan ya. Jadi nanti kalau ditanya balik itu tahu apa sih yang tadi teman kita ceritakan. Amati isi pembicaraan. Ada respon. Coba kalau Bapak Ibu lagi cerita nggak direspon ya gimana? Ya makanya harus ada respon ya. Sesuatu itu harus ada respon ya. Bu Dewi ya. Kita butuh respon ya. Iya. Jangan dipotong. Lagi
ngobrol, satunya motong, pengen ngobrol juga ya. Jadi ininya jangan dipotong. Yang selanjutnya dengan mendengar aktif ya. Jadi kita harus mempunyai keterampilan mendengar aktif, membuka percakapan ya, bertanya. Kalau tidak membuka percakapan, nggak bertanya, itu nanti tidak akan ada komunikasi ya. Terus merespon, terus merefleksi, memantulkan perasaan ya. Ini nanti kaitannya dengan konseling ya. Misalnya kita menghadapi murid ya, atau kita menghadapi teman kita yang sedang bercerita, merefleksi, memantulkan perasaan, keterampilan menyimpulkan ya. Nih ya, metode Soler, cara kita konseling terhadap murid kita ya. Intinya nanti di sini ya Bapak Ibu ya. Pendekatan Soler, spirally open posture, limb ya, eye contact, relax. Tolong mungkin Pak Hasan, Pak Waadi coba kursinya bawa ke sini mempraktekkan itu. Coba. Yuk, yang tahu posisi yang benar itu bagaimana dan seperti apa? Coba yang mau jadi gurunya siapa? Pak Hasan mau jadi murid apa mau jadi bapak guru? Murid. Berarti Pak Waadi sebagai oh iya, akhirnya Pak Waadi dapat konsentrasi. Oke, lihat pada gambar. Berarti kalau guru posisinya harus bagaimana? Ini mau memposisikan supaya konseling itu ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Ya, pada saat menggunakan pertanyaan terbuka ya, itu definisinya mendorong jawaban luas dan eksploratif. Pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan tertutup, jawaban spesifik ya atau tidak. Ya, kamu tadi kesiangan? Iya. Tapi kalau pertanyaan terbuka, kenapa kok kamu jam segini baru berangkat? Nanti anak-anak akan menjelaskan. Kenapa kok kamu hari ini baru berangkat? Kok kamu tumben hari ini kesiangan? Anak akan menjawab terbuka. Tapi kalau kamu terlambat, iya, tidak. Kamu tadi berangkat sama siapa? Kan pertanyaan tertutup, jawabannya singkat. Tujuan mendalami perasaan konseling, menggali ya, pertanyaan terbuka. Ada apa dengan kamu? Kok kamu bisa hari ini nggak semangat sekolahnya? Kan terbuka. Kenapa kok kamu sering nggak ikut pelajaran bapak? Seperti itu ya. Terus konfirmasi atau penegasan. Biasanya banyak bapak ibu guru yang menggunakan pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan terbuka, apa yang membuatmu merasakan seperti itu? Apa yang membuat kamu tidak masuk pelajaran IPA? Nanti anak akan cerita ya. Terus apakah kamu merasa marah? Kenapa kamu gak ikut pelajaran ibu? Kenapa kamu gak ikut pelajaran bapak? Nah itu kan beda lagi pertanyaannya ya. Kenapa? Terus kelebihannya mendorong ekspresi dan refleksi. Anak akan mengekspresikan apa yang dia rasakan ya. Kalau pertanyaan tertutup, efisien secara waktu, cepat nanti waktunya ya. Terus kekurangan membuat konseling bingung dan waktu lebih lama. Memang segala sesuatunya pasti kan ada kelebihan dan kekurangan ya Pak Ibu ya. Kalau kita menggunakan pertanyaan terbuka, konseling bingung mau jawab apa, dari mana mulainya gitu, dan waktu akan membutuhkan lebih lama. Terus membatasi dan bernuansa interogasi. Anak merasa diinterogasi, akhirnya anak nggak merasa terbuka. Penggunaan ideal untuk membangun hubungan dan kepercayaan. Tapi kalau pertanyaan tertutup untuk mengklarifikasi fakta ya. Respon yang diharapkan apa sih Bapak Ibu dari pertanyaan terbuka dan tertutup ya? Pertanyaan terbuka jawaban panjang, naratif dan eksploratif. Pertanyaan tertutup jawaban singkat dan tegas, iya atau tidak ya. Kamu mau berubah enggak? Iya Bu, mau ya. Kamu besok itu pelajaran ibu ya? Iya. Nah, itu jawaban singkat, tapi nantinya tidak akan merubah murid-murid kita.
sebelum koreksi. Nih, ini biasanya yang sering dialami Bapak Ibu guru ya. Makanya kita harus koreksi dulu ya, sebelum kita koreksi terhadap murid-murid kita. Saat diskusi, Pak Fahmi tolong bantu bacain dong mic-nya. Koreksi sebelum koreksi. Jadi, Saat diskusi, Dono terus-menerus menyeletuk dan memotong pembicaraan. Bu Siti merasa kesal. Dono sudah beberapa kali bilang jangan memotong pembicaraan. Setelah diperingatkan, Dono reda sejenak tapi kembali berulang. Terima kasih. jadi ada sebuah kisah ya, diskusi. Dodo terus meletup. Bapak Ibu pernah nggak pada posisi seperti ini? Diskusi, ada anak yang tanya ngomong, jatuh, pernah ya? Saya yakin pernah. Nah, Bapak Ibu ada yang berperan sebagai hakim, ada yang berperan sebagai detektif. Capek hakim, karena Bu Hena. Kalau lagi nggak capek baru detektif. Kalau hakim bagaimana? Contohnya, dulu sebagai hakim. Duduk, kamu ditutup keluar sana, nggak usah ikut kelas ibu. Nah, itu hakim. Benar ya? Ada nggak yang seperti itu? Ada. Bu ini jujur ya, saking kakunya ya Bu ya pada saat pembelajaran ya. Mungkin ya daripada mengganggu yang lainnya, itu hakim. Dan saya rasa lebih banyak ya Bapak Ibu guru yang berperan hakim daripada detektif. Kalau detektif itu harus tahu keinginannya apa sih Dodo kok seperti itu ya. Yang dibutuhkan Dodo itu apa? Itu kalau detektif ya. Kalau hakim kan Dodo itu orangnya caper, selalu nyeletuk dan memotong pembicaraan, mengganggu jalannya pembelajaran. Dodo keluar, gak usah ikut belajar ibu ya. Dodo, kalau kamu masih ribut, ibu gak akan kasih kamu nilai. Itu hakim ya. Tapi kalau kita bersikap guru sebagai detektif, kita tanya apa sih yang diinginkan Dodo ya, apa sih yang dibutuhkan Dodo. Oh ternyata Dodo itu ingin apa? Ingin pengakuan, ingin diperhatikan ya. Butuhkan Dodo itu apa? Pengakuan. Makanya libatkan anak itu dalam diskusi tersebut. Seperti itu, tujuannya satu, dia caper. Caper ingin diperhatikan, itu pasti ya. Caper ya ingin diperhatikan. Makanya ayo kita rangkul, yang dibutuhkan apa? Ternyata pengakuan ya dari Bapak Ibu gurunya ya. Misalnya Dodo dikasih pertanyaan jawabannya salah, kita tetap kasih aplaus karena dia mau berani menjawab. Oke, tepuk tangan buat Dodo. Dia akan senang karena merasa diakui ya, diakui sama Bu Eli misalnya guru matematikanya ya, atau mungkin Bu Ria gitu, seperti itu ya. Anak seperti itu biasanya butuh pengakuan ya. Udah ya, sekira itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan ke pembawa acaranya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Ika Novia Ratnawati atas pemaparan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan semangat kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami membuka 2 pertanyaan. Monggo Bapak Fahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemaparan tadi tentang 7 jurus BK hebat, apa hebat? Apa tadi? 7 jurus BK hebat. Ada salah satu materi yang menarik dari yang 3 ronde itu apa tadi? Yang satu berbicara, satu bermain HP. Pertanyaannya adalah apakah dari ketiga metode itu bisa diterapkan pada kehidupan rumah tangga? Karena hampir sama. Biasanya kan istri bercerita, suami mendengarkan, hanya menjawabnya ya. Apakah itu bisa dan apa bisa menambah keharmonisan keluarga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
maksudnya apa ya, anaknya diam nggak mau jawab, terus ibaratnya saya juga sebagai wali kelas sudah bilang ke orang tuanya, saya sudah ibaratnya mengasih ini ya, kamu harus seperti ini, tapi dia itu tetap sama teman-temannya aja, sama guru mapel, sama saya juga sebagai wali kelas, tetap aja tidak mau berubah, tidak mau ibaratnya komentar, tidak mau berbicara seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Kita jawab yang pertama dulu dari Pak Fahmi. Pertanyaannya, apakah dari ketiga metode tersebut bisa diterapkan di rumah tangga dan untuk menambah keharmonisan antara suami istri? Betul seperti itu ya? Terima kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Jadi yang tadi Pak Fahmi tanyakan itu ketiga ronde tadi apa? Percakapannya A dan B ya, saling bercerita ya. Jadi Pak Fahmi itu bertanya gini, kalau seorang suami itu kan kalau istri cerita kan cuma jawab padahal kalau misalnya kita berpikir seperti kalau kita sudah belajar seperti tadi ya, kalau komunikasi seperti itu tidak akan terjadi komunikasi yang efektif karena tidak ada respon. Misalnya Pak Fahmi sebagai A, istrinya sebagai B, istrinya itu bercerita, Pak aku tuh tadi gini, atau Pak aku tuh pengen beli itu kayak teman-teman. Nah si suaminya, si A nya cuma itu tidak akan terjadi komunikasi yang efektif. Akhirnya apa? Nantinya malah berantem. Jadi Pak Fahmi juga harus belajar dari tadi ya, kalau misalnya kita sedang bercerita kita tidak direspon, bagaimana perasaan kita? Otomatis kan kita merasa tidak dihargai. Kita kembalikan ke ilmu itu tadi. Makanya pada saat si pasangan kita bercerita, ya kita ini harus belajar merespon dengan baik. Ya, kita belajar merespon. Responnya itu yang baik bagaimana? Kita ikutin alurnya. Istrinya sedang bercerita apa? Oh iya Bu, iya Bunda sabar ya. Ya, nanti ayah usahakan Miss. Nah, itu kan nanti akan ada komunikasi. Ya, seorang istri kalau seperti itu kan, itu akan tenang, akan ayem walaupun memang realitanya tidak bisa langsung diwujudkan. Setidaknya apa? Bikin tenang dulu, bikin ayem dulu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau kita ingin komunikasi kita itu efektif, baik, Pak Fahmi harus menerapkan tadi dengan jam. Ya, dengan jam itu tadi apa saja kan sudah saya sampaikan, biar adanya respon dalam percakapan tersebut. Nantinya tidak akan adanya pertengkaran karena saling merespon. Itu saja ya Pak Fahmi. Puaskah dengan jawaban saya? Sangat puas. Alhamdulillah. Terus pertanyaan yang kedua, Bu Ayu yang tadi ya, siswa didiknya tidak mau bicara, tidak bisa bersosialisasi. Bu Ayu sudah kolaborasi dengan orang tuanya. Kan memang harus seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita ada jalannya ya. Kadang kita menangani anak kok seperti ini, wali kelas kewalahan. Bagaimana caranya? Coba kita tanyakan dulu, di rumah bagaimana? Bu Ayu sudah tanya sama orang tuanya, di rumah bagaimana anaknya? Jawabannya apakah sama seperti di sekolah atau kalau di rumah biasa saja? Nah, iya. Iya, jadi memang di rumah itu memang tidak ada komunikasi ya berarti ya. Berarti memang anaknya itu memang belum bisa komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, orang tua sudah tahu ya, terus coba kolaborasi dengan guru BK-nya, ya, digali dulu apa sih yang menyebabkan anak tersebut kok tidak mau bicara, tidak mau komunikasi. Sebenarnya saya juga untuk anak buah juga saya
mengampunya ya, mengajarnya ya, memang ada seperti itu. Ya, kadang saya juga untuk menjawab absen saja, ya. Kalau teman-teman lain kan di absen misalnya Budi dalam, ya, Rima dalam, itu sama sekali tidak mau. Ya, kadang saya berpikir ini anak bagaimana ya? Oh berarti memang Bu Ayu selaku wali kelas sudah benar ke orang tuanya cari tahu ada apa sih dengan anak itu. Nah nanti selanjutnya kolaborasi dengan guru BK-nya. Ya anak itu kenapa, bagaimana, apa yang bisa kita bantu atau apa yang anak itu butuhkan, seperti itu. Ya jadi nanti Bu Ayu kalau orang tua sudah coba nanti ke guru BK-nya bagaimana bareng-bareng kolaborasi antara guru BK dengan wali kelas bagaimana menghadapi si anak tersebut. Kita gali masalahnya itu apa sebenarnya yang terjadi, seperti itu. Dan kita cari tahu ke teman-temannya juga. Kalau kita minta tolong teman-temannya suruh merangkul. Itu kasihan sih, diajak jajan, diajak ngobrol. Itu proses Bu Ayu, gak mungkin cepat, ya, dan tidak mudah. Karena dari tahun ke tahun pasti ada anak yang seperti itu. Kadang kita bingung ini gimana yang menanganinya ya. Kita minta tolong ke temannya sudah, kita konsultasi ke orang tuanya sudah, guru BK-nya sudah, ya harus bagaimana. Tapi saya minta tolong sama Bu Ayu, ayo coba karena itu anak buahnya Bu Ayu ya, siswa didiknya Bu Ayu, coba digali lagi kolaborasi dengan guru BK dan minta bantuan ke teman-temannya. Ya barangkali dengan teman-temannya mau merangkul anak itu mulai tumbuh jiwa sosialisasinya terhadap lingkungan sekitarnya. Itu aja ya Bu Ayu ya yang bisa saya sampaikan. Njit, monggo Bapak Wakil mau menambahkan. Terkait dengan Bu Ayu tadi ya, anak itu mungkin di sini kan pada pembelajaran mendalam kita perlu kolaborasi ya antara orang tua, kemudian guru wali, kemudian wali kelas. Dari tiga kolaborasi tersebut akan menunjukkan sebuah kehebatan ya, yang dirancang di perguruan tinggi. Kemudian untuk anak tersebut mungkin kita bisa melihat sisi orang tuanya. Biasanya kalau orang tuanya cuek, bermain HP terus, pulang pegang HP, anak pun nanti akan ikut-ikutan seperti itu. Jadi tergantung kita sebagai orang tua ya, mengajak anak bermain. Ya itu tadi Bu Novi bilang, apakah anak sering diajak ngobrol atau mungkin di rumahnya mungkin orang tuanya acuh tak acuh ya, nanya paling udah makan belum, udah sholat belum, tidak ada komunikasi yang efektif yang seperti tadi kita dapatkan ya di sini. Jadi kadang kalau kita pulang ke rumah sudah capek, mungkin mereka kerjanya lebih berat dari kita ya, buruh atau petani atau apa ya, mungkin tidak ada waktu untuk ngobrol. Jadi membuat si anak itu semakin terisolir, semakin tersendiri ya, akhirnya kata-katanya sedikit. Jadi sampai saat ini ya mungkin kata-katanya mungkin mau ngobrol apa ya, ini mau jawab apa ya. Kadang kita juga yang sering komunikasi itu susah untuk ini apa jawabannya, ini bagaimana jawabannya. Jadi nanti kan Bu Ayu perlu menanyakan kebiasaan orang tuanya seperti apa, mungkin nanti bisa dirubah di rumah gitu. Karena anak itu hebat dalam meniru secara tidak langsung, terbawa arus ya. Kadang kita merasakan gitu, anak minta Bu ini Bu kerja ini, wis kok ini tanggung kayak gitu, kok gini akhirnya mati, akhirnya sembahyang, sholat belum sholat orang sih udah ngobrol, ketemu kami mereka menanyakan hal sepele tapi di situlah mereka ini sekali berinteraksi dengan kita itu di rumah dianggapnya masyarakat. Jadi mereka nanti pas terjun di luar juga mereka akan terbiasa bersosialisasi. Mungkin itu lebih ke orang kaya dulu ya. Kalau cari ke anaknya, mungkin anaknya juga tidak bisa apa ya yang menyebutkan saya seperti ini, seperti itu. Jadi kita yang menganalisa, kita nanti yang memberi jawaban, kita yang membeneri kalau diservis menservis supaya gini, diservis ke orang tuanya kalau
awal apa kan nanti ngobrol gitu. Yang sering saya lakukan mungkin seperti saya menambah masukan. Oke, terima kasih. Monggo. Gimana Bapak Fahmi, Ibu Ayu bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ika Novia Ratnawati sudah menjawab pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Wakil, Bapak Solihuddin sudah menambahkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara hari ini, izinkan saya menyimpulkan sedikit materi dari hari ini. Ada 7 jurus guru BK hebat, yaitu yang pertama kelola emosi, yang kedua tumbuhkan resiliensi, yang ketiga jaga konsistensi, yang keempat jalin koneksi, yang kelima menumbuhkan kolaborasi, dan yang terakhir yaitu menata situasi. Dan tadi di dalam jalin koneksi ada metode dengar jam dan ada soleri. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang